Saya merasa senang dengan Mas Urip. Saya sudah kenal dengan Mas Urip, sekalipun Mas Urip ini adalah generasi milenial ya, sementara saya generasi kolonial. Tapi ide-idenya luar biasa. Saya kenal Mas Urip. Mas Urip ini menurut saya urip nyawanya, urip kreativitasnya, dan yang paling penting urip rezekinya. Itu saya baru dirikan sebenarnya belum lama, baru 1 tahun Mas Urip ya. Kenapa saya tertarik menggunakan Sabta TV ya? Saya adalah orang yang sudah terlampau lama hidup di media cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Garis Peristiwa Podcast. Semoga sahabat Gaperis di hari ini dan nanti di hari-hari yang kemudian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam melakukan aktivitas dan selalu dalam lindungannya. Di hari yang sangat istimewa ini, Gaperis Podcast akan membahas tentang beberapa tokoh di Indramayu, tokoh-tokoh yang menurut podcast Gaperis layak untuk dihadirkan dalam momen podcast Gaperis, dari mulai tokoh masyarakat tentang agama, kepemudaan, sosial, politik, dan sebagainya. Yang perlu digarisbawahi, tokoh-tokoh ini pastinya sangat diperhitungkan dalam segala hal, yang pasti dalam kegiatan positif, berkontribusi dan sangat mencintai Indramayu. Kali ini dalam session bisa digambarkan, sebenarnya ini acara yang memang sama sekali hadir dari salah satu kru di Gaperis, bahwasanya harus ada session yang membahas tentang ketokohan. Nama sessionnya pun baru didapat 5 menit sebelum acara podcast, figuratif, figur inspiratif. Dari session ini mudah-mudahan bisa dijadikan pedoman bagi para pemuda di Indramayu, bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan dari tokoh yang nanti kita hadirkan di Gaperis Podcast ini. Tidak menunggu lama lagi, saya sudah menghadirkan salah satu figur yang memang sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan. Beliau abdi negara yang tercatat di Kementerian Agama dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, khususnya anak-anak generasi muda di Indramayu. Beliau aktif di bidang sosial juga. Beliau sangat peduli dengan pendidikan. Selain itu beliau juga penulis, penerbit, bahkan sekarang beliau sedang fokus untuk membantu kaum difabel, orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan dalam satu acara yang beliau ciptakan, yaitu Sabta TV. Sahabat Gaperis, kita sama-sama simak apa saja sih yang bisa kita bahas dalam podcast Gaperis ini, sehingga obrolan kali ini bukan hanya sebatas obrolan tanpa manfaat. Kita hadirkan. Selamat siang Pak Saptaguna. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih sudah Sama-sama hadir di Gaperis Podcast. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya.
Saya merasa senang dengan Mas Urip. Saya sudah kenal dengan Mas Urip. Sekalipun Mas Urip ini adalah generasi milenial ya, sementara saya generasi kolonial. Tapi ide-idenya luar biasa. Saya kenal Mas Urip. Mas Urip ini menurut saya urip nyawanya, urip kreativitasnya, dan yang paling penting urip rezekinya. Amin, amin. Ya, beginilah sahabat Gapres. Beliau memang selalu merendah. Tapi memang saya sudah kenal lama dengan beliau. Beliau tulus dalam segala sesuatu, apalagi dalam hal kontribusi khususnya buat Indramayu. Kita akan sedikit membahas tentang sosok Pak Saptaguna nih. Ya. Saya dapat masukan nih Pak Bagaimana? tentang Pak Saptaguna. Ya. Sebenarnya Pak Sapta nih apa sih yang diharapkan gitu sampai menciptakan membuat saluran televisi Sapta TV Pak ya. Di situ konten-kontennya menghadirkan bahwasanya Pak Sapta menghadirkan orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan nih. Iya, iya. Oke, Sapta TV dulu ya. Sapta TV itu saya baru dirikan sebetulnya belum lama, baru 1 tahun Mas Urip ya. Kenapa saya tertarik menggunakan Sapta TV ya? Artinya begitu. Saya adalah orang yang sudah terlampau lama hidup di media cetak. Ya. Ketika tahun 80-an media cetak itu berkibar, saya sudah menulis puisi, saya sudah menulis cerpen, bahkan saya sempat jadi wartawan sebetulnya. Ya. Angkatan wartawan pertama Radar Cirebon itu ya saya, Makali, Adun, dan seterusnya. Tetapi dunia kemudian bergeser ya. Dunia kemudian bergeser pada era digital. Anda bisa bayangkan, koran sekelas Republika misalnya, itu sudah gulung tikar di media cetaknya. Jadi orang sudah beralih ke media digital sekarang, ke media sosial. Nah, saya berpikir kalau kita masih mencoba berkutat dalam media cetak atau kertas atau koran, ya mungkin masih ada yang baca, tetapi menurut saya kurang efektif. Saya kemudian dengan Mas Waryono atau Walemu ya, awalnya itu saya sampai mencari gitu. Saya mencari ada enggak ya kameramen yang gratisan yang profesional tapi gratisan. Itu ternyata tidak ada. Tidak ada. Ya. Tapi kemudian saya diperjodohkan dengan Walemu, Mas Waryono, atau nama kerennya Yons Antonio. Ya, memang orangnya kan seperti orang Kolombia ya. Betul. Kayak ke Latin-Latinan Pak. Iya benar. Nah kemudian dia pernah menyodorkan ini karya saya, kata dia. Wah saya pikir bisa enggak nih? Ya bisa nih kalau terus kita belajar bareng-bareng. Nah saya ketika era digital, era medsos itu sudah mulai maju, saya melihat di Indramayu yang lebih banyak ada konten entertain ya konten guyon, konten prank, konten yang mereka ya saya pikir bagus karena mereka berbahagia menghibur. Tapi yang konten sosial belum ada. Konten sosial nggak ada. Nah, saya waktu itu punya inisiatif. Saya pengen bikin konten sosial. Kalau kerennya kayak Kik Andi lah. Kerennya kayak Kik Andi. Lalu saya bikin Sapta TV. Pertama kali itu saya meliput dengan Mas Waryono itu adalah panti jompo di Balongan. Panti jompo itu Mas, nggak ada yang liput, ya kan? Dan itu kondisinya menyedihkan. Waktu itu ya kameranya masih goyang-goyang dan sebagainya. Begitu ditayangkan ya respon. Kemudian saya menyadari bahwa ya memang kalau konten-konten yang serius, konten-konten sosial, nggak ada viewernya, nggak ada yang nonton. Ya, kalau saya sudah menyadari, saya pikir nggak apa-apa, nggak ada yang menonton. Yang penting dinas sosial menonton. Nah, gini Pak, dari dulu saya juga mengikuti Sapta TV. Mudah-mudahan dari apa yang saya tonton ini dan apa yang saya kasih kontribusi buat Sapta TV bisa bermanfaat. Iya, gimana? Banyak nih Pak, banyak yang bertanya tentang Pak Sapta. Pak Sapta ini lebih tepatnya gitu ya, disebutnya budayawan, tokoh masyarakat, atau abdi negara nih Pak? Saya mungkin tepatnya buayawan ya Mas.
buayawan atau bangsawan, bangsa sing tangi awan. Ya. Kalau mau resmi, saya ini PNS. Saya pertama kali menjadi guru, Mas Urip, menjadi guru agama saya ini. Di Kementerian Agama pertama ngajar agama di SMA 2 Indramayu. Ya, kemudian pindah menjadi guru di SMA NU. Setelah itu pada tahun 2000 saya menjadi pengawas pendidikan agama Islam. Sampai dengan sekarang, Pak. Sampai dengan sekarang. Ya, saya di wilayah 4 nih membina nih, yaitu Pasekan, Patrol, Sukra, dan Kroya. Nah, tapi saya lebih banyak berkecimpung dengan budayawan. Karena apa? Karena awalnya sejak kuliah saya nulis cerpen, saya nulis puisi, saya bergaul dengan seniman. Circle-nya itu atau pergaulannya itu dengan mereka. Diborong semua, Pak ya. Abdi negara, penulis, serta budayawan. Luar biasa, ditambah lagi sekarang dengan kegiatan sosialnya, Pak ya. Iya. Dengan kegiatan sosialnya. Mudah-mudahan nanti di Gaperis Podcast ini bisa memanggil kaum milenial yang memang peduli dengan sosial, Pak. Iya. Harapannya betul, seperti itu. Nanti kita bisa Iya, skejukan. betul. Sahabat Gaperis, beliau ini blasteran, tapi tingkat kepedulian terhadap Indramayu sungguh sangat luar biasa. Beliau lahir tanggal 7 bulan 7 tahun 1967. Rupanya angka oke nih, Pak ya, 7, Pak ya. Ya, jadi kenapa saya diberi nama Sabta? Sabta itu bahasa Sanskerta yang artinya 7. 7 bulan 7 tahun 67. Tapi istrinya belum 7, Mas Edi. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Masih banyak yang membutuhkan selain istri 7, Pak. Dan masyarakat Indramayu masih sangat banyak yang membutuhkan Pak Sabta. Pak Sabta ini lahir dari 9 bersaudara, ya. Betul. Jadi banyak anak, banyak rezeki ini mungkin ya zaman dulu ya, harapan seperti itu, dan memang terbukti ya. Dari 9 bersaudara ini apakah Pak Sabta sendiri yang terjun ke dunia pendidikan sama budayawan? Ya, dari 9 bersaudara ini 3 yang PNS. Ya, 3 PNS. Yang lainnya swasta. Kakak saya namanya Dr. Andus Nahdlatul Falah, juga jadi guru, jadi kepala sekolah. Kemudian saya di Kementerian Agama jadi pengawas. Nah, Sol adik saya itu jadi PNS juga, tapi di Cirebon, di dinas. Ini Bapak dari Semarang lah ya? Ya, Bapak ibunya. Bapaknya ya. Bapak dari Bapak Semarang. Saya dari Semarang, ibu saya dari Serengseng Krangkeng. Serengseng berarti itu wilayah pondok pesantren, Pak ya, kalau iya, daerah santri. Serengseng, Kaplongan gitu. Alhamdulillah. Nah, sahabat Gaperis, Pak Sabta ini sengaja saya undang ke sini. Mudah-mudahan di Gaperis Podcast ini bisa memfasilitasi apa sih yang sedang digarap proyek sosialnya dari orang tua kita ini yang mencontohkan sangat luar biasa untuk generasi muda. Yang tua aja jiwanya itu masih terpanggil untuk melakukan hal-hal yang positif, yang sosial. Nggak perlu melakukan hal-hal yang belum tentu kita bisa lakukan. Yang bisa saya ambil dari tokoh kita ini, lakukan hal yang terkecil tetapi ada kontribusi untuk masyarakat. Iya, betul. Seperti itu. Beliau sekarang lagi punya proyek menerbitkan buku kaum difabel. Disabilitas ya. Betul, Pak ya? Iya. Apa, Pak, buku yang sudah digarap ini dalam proyek? Mudah-mudahan sahabat Gaperis bisa berkontribusi untuk mendukung kegiatan sosial Pak Sabta dengan membeli bukunya. Ya. Dipasarkan di mana aja, Pak? Oh, ini kayaknya yang. Jadi saya pertama sebetulnya saya tidak sengaja fokus menerbitkan buku disabilitas. Saya banyak menerbitkan buku-buku ya penulis Indramayu, siapa aja yang punya naskah yang lalu saya terbitkan. Ada puisi, ada cerpen, bahkan ada misalnya guru dia punya naskah untuk ini saya terbitkan. Nah, kebetulan beberapa tahun yang lalu itu ada Rizal gitu. Rizal datang bahwa saya punya beberapa puisi, kata dia. Saya bilang, mana puisi? Rizal ini anak yang kurang beruntung, kaum difabel, Mas ya, Pak? Iya, disabilitas ya, difabel ya, penyandang disabilitas ya. Nah,
Apa iya betul. Kemudian saya suruh ini, saya perlihatkan mana. Nah, ada puisi-puisinya itu. Puisi-puisinya banyak sekali puisi-puisinya. Lalu saya terbitkan. Nah itu awal mula kenal sama D. Rizal ini dari yang mana, Ya, Pak? jadi Rizal itu sekalipun dia kakinya lemah ya, lumpuh ya, tapi semangat untuk keliling itu besar. Jadi dia selalu ini kan jalan-jalan dengan temennya Helmi itu di boncengan motor. Nah dia kemudian main di kakak saya yang kebetulan itu waktu itu di koperasi, kakak saya bekerja di koperasi. Dia cerita sama kakak saya itu, kita kok dua puisi akeh kenen gitu. Nah, Oh berarti si Rizal ini memang diniatkan sedang mencari seorang partner yang bisa. dia nggak sengaja mencari, dia hanya cerita aja. Nah cuma kakak saya ini, wah maka mengkonon wajal ente hubungi adik kita baik. Adik kita ku biasa nerbitakan. Iya tak Pak, arane siapa? Arane Sabtaguna. Lalu dia datang ke saya, Cari itu ya? cari dia dan semangat gitu anaknya itu. Jadi jiwa melantrahnya itu sangat besar, melebihi orang kita yang normal. Nah itu menurut saya kelebihan sekaligus kelemahan. Karena apa? Karena kadang-kadang saya sedang tidur dan Tapi ya luar biasa ketulisan Pak Sabta tadi. Sabarnya itu belum ada yang nandingin. Apanya? Aja. Sabarnya Pak Sabta gitu, belum ya. ada yang nandingin. Ya. Coba Pak boleh saya lihat ini silakan. buku sahabat Gaperis. Di sini ada adik kita yang kurang beruntung tapi jiwa semangatnya untuk sama dengan manusia-manusia yang lain luar biasa. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Sabta karena si Rizal ya, nama panjang ini Muhammad Dewana Fahrizal. Iya. Nah, ini dia nulis buku tentang kata-kata spirit untuk disabilitas. Nah, kasih judul bukunya Spiritabilitas. Ini sahabat Gaperis, barangkali nanti ketemu dengan buku cover warna kuning terus tertulis Spiritabilitas. Ini adalah karya saudara Muhammad Dewana Fahrizal atau yang familiar dipanggil Rizal. Si Rizal ini salah satu putra daerah yang kurang beruntung dalam hal fisik, tetapi semangatnya itu melebihi dari anak-anak yang lain. Makanya oleh Pak Sabta ini difasilitasi dan diterbitkan puisi-puisi yang lumayan banyak Pak ya ini. Ada berapa hal? Kalau ini bukan puisi, kalau ini kata-kata mutiara. spirit. Ya, jadi buku yang pertama puisi, buku yang pertama puisi tak punya nama. Kemudian ada lagi dia terbitan lagi judulnya puisi. Berarti ini buku yang keberapa Pak? Buku yang ketiga. Buku yang ketiga dan rencananya ada 5 buku. Dan ini tuh kalau misalkan ada yang nanti komentar di konten kita ini Pak, belinya di mana? Oh belinya langsung aja. Langsung di Rizal atau di saya. Ini ada. Jadi belum kerjasama dengan misalkan dihadirkan di Gunung Agung di Gramedia enggak ya. Ini direct selling aja. Oh, direct selling. Self marketing. Dengar kemarin katanya ada yang borong juga Pak ya. Iya. Cuman kan karena momennya kurang tepat yang borongnya. Ya. Tapi ya mudah-mudahan itu salah satu rezeki buat Rizal ya kayaknya. Ya teman-teman sekali lagi ini adalah buku kata-kata spirit dari Muhammad Dewana Fahrizal atau yang familiar disebut Rizal. Dia adalah anak difabel yang memang dia bukan lumayan sih, melebihi ya semangatnya Pak ya, dengan anak-anak pada umumnya. Dia tidak terkungkung dengan kekurangan fisiknya, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan ada ruang yang memang ruang ini nggak tahu nih, saya kasih ke siapa, ke pemerintah kabupaten atau siapapun lah yang bisa memfasilitasi kaum difabel yang lainnya, bukan hanya Rizal. Dan mudahan juga Pak Sabta terus berkarya, terus membantu mereka yang memang benar-benar membutuhkan bagaimana sih cara menyalurkan bakatnya. Ditambah lagi Pak Sabta, kebetulan saya juga sering mengamati tentang dunia pendidikan. Masyarakat Indramayu itu
daya minat bacanya tinggi Pak, Iya deh. tapi budaya bacanya yang kurang. Minat baca tinggi, Budaya bacanya yang kurang. budayanya. Bedanya apa tuh? Jadi bedanya gitu Pak. Dan minat baca ini tinggi. Anak saya pun sama, bangun tidur itu yang dicari tuh handphone Pak. Jadi notifikasi, Iya, chat iya, itu iya. udah langsung itu daya minat. Kalau budaya baca kan Iya. referensi Iya, buku iya, yang seperti iya. Pak masih sangat-sangat minim. Iya. Nah ini kan ada korelasinya juga dengan IPS. Banyak juga hal-hal yang mempengaruhi tadi budaya baca Iya. kaum khususnya kaum milenial. Iya. Padahal dengan kecanggihan teknologi dunia itu ada di genggaman mereka. Iya. Iya. Seperti itu Pak. Apalagi dengan Pak Sabta yang terus memfasilitasi mereka. Apa saja sih Pak? Barangkali ada kesan, bukan kesan ya, pesan ya, pesan untuk kaum milenial nih khususnya yang ada di Indramayu. Gini Mas Urip, saya tidak terlampau menyalahkan kaum milenial yang minat bacanya kurang ya. Kita yang kaum kolonial sebetulnya juga harus memperhatikan apa passion mereka. Misalnya begini, kata-kata mutiara ini bisa dibentuk dalam buku cetak, tetapi juga bisa dibentuk dalam TikTok. Ya, jadi banyak saya lihat sekarang puisi-puisi itu udah pakai gambar, pakai film. Anak milenial sekarang suruh baca setebal ini, udah melukyek dulu. Iya betul. Baru lihat. Nah itu yang dimaksud budaya baca ya. Betul. Maka ada transformasi media. Menurut saya misalnya kata-kata mutiara itu ya dibikin TikTok karena hanya beberapa detik. Misalnya Rizal menulis di situ kata-kata sekalipun kita tidak punya lengan, tapi dunia harus dalam genggaman. Ketika di kertas kan orang males, tapi kalau ada TikToknya, ada apanya, di-share. Puisi juga seperti itu. Harus ada media yang mentranslatekannya Pak ya. Iya, nah saya pengen, Jal sekali-kali kamu begitu, saya bilang live. Tapi ini anggap saja dunia dokumentasi dia. Ketika ditransformasikan ke media yang lain, Anda mudah tinggal baca aja. Nah jadi betul kata Mas Uri bahwa sebetulnya budaya baca tinggi, tapi minatnya karena apa? Karena medianya sudah berbeda. Betul. Sekarang begitu. Jadi nggak masalah. Yang penting konten-kontennya adalah konten-konten yang berkualitas. Kelemahan dari media digital atau media sosial di situ tanpa seleksi. Semua orang bisa menulis. Bisa, ya. Jadi belum bisa dipertanggungjawabkan referensinya itu dari dia. Semua orang misalnya menulis puisi jelek bisa, asal dia rajin mengunggah bisa. Nah, kalau zamannya kita karena kan ada redaktur, ada seleksi, ya puisi yang sampah nggak akan dimuat, biarpun 10 kali. Kita menulis puisi atau menulis cerpen 1000 kali dikirim Kompas, kalau jelek nggak bisa. Tapi kalau sekarang Anda menulis sampah pun, ya tinggal bikin blog sendiri. Nah itulah kita butuh daya seleksi, ada kritik sastra. Tapi ya itu edukasi aja biasa. Pesan untuk generasi muda Indramayu ini Pak, pesannya bagaimana? Oke ya, begini pesan untuk generasi muda Indramayu berkaitan dengan penerbit. Ya, ada sebuah adagium ya, adagium itu semacam slogan atau moto bahwa sebuah bangsa itu dikatakan maju kalau peradabannya itu maju. Bagaimana peradaban maju itu bisa diukur dari seberapa banyak intelektual di sana maju. Orang itu jumlah intelektualnya berapa. Untuk menentukan berapa banyak intelektualnya, itu seberapa banyak buku yang ditulisnya. Untuk menentukan seberapa banyak penulisnya, ditentukanlah seberapa banyak penerbitnya. Mas Urip harus tahu, di Indramayu itu penerbit hampir tidak ada. Betul Pak? Iya. Kalau di Solo, orang semacam Mas Urip nih, punya kamar segini, punya laptop, dia bikin penerbit. Ya kan? Penerbit tuh kayak home industry di sana. Kalau di Indramayu itu saya ada 3. Sunyaragi, ya Jatibarang, Haji Maksudi. Kedua barusan aja, penerbit itu namanya penerbit Adab. Itu pun baru 1 tahun. Kan saya. Padahal percetakan tuh banyak. Percetakan di Indramayu itu yang harganya miliaran ada. Tapi apa? Percetakan itu untuk
mencetak kemasan beldogan. Paham? Nah, jadi tapi untuk mencetak buku-buku intelektual, saya ini di Cirebon. Mereka belum mampu bikin cover yang bagus seperti ini, yang jilidnya kuat seperti ini, belum ada. Nah, itu harus dimulai dari sekarang, dimulai dari Mas Urip, tradisi intelektual, pergulatan intelektual dari kalangan akademisi. Harapannya apa Pak dengan perjuangan Pak Sabta yang luar biasa tetap mempertahankan buku nih? Nah, saya itu menyadari buku puisi ya itu nggak bakal laku. Buku apa? Kecuali buku porno misalnya, itu laku. Jadi di Indonesia ini bahkan buku yang laku itu hanya buku pelajaran. Buku pelajaran pun kalau nggak diwajibkan, karena diwajibkan ya harus membeli. Nah, karena itu ketika saya menerbitkan buku puisi, di dalam hati saya itu, saya sudah bunuh rasa komersial itu. Saya harus tumbuhkan rasa sosial. Karena apa? Di Yogyakarta itu ada seorang penerbit, namanya Buldanul Khuri, Mas Urip. Buldanul Khuri itu adalah penerbit Bentang. Dulu ada penerbit namanya Bentang Budaya. Kata orang, Pak Buldan, sampean tuh nerbitin buku aja, nggak laku kok. Kata dia jawabnya apa? Saya bukan menerbitkan buku, saya membuat buku. Mau ada yang baca, mau ada yang tidak, mau ada yang beli, mau ada yang tidak. Terserah, karena saya ingin membuat. Ketika saya membuat ini juga, saya niatnya seperti itu. Saya buat aja. Apakah ada yang beli, apa ada yang tidak. Ternyata apa? Algoritma Tuhan itu bekerja. Tiba-tiba ada orang, oke saya beli buku ini 1000 eksemplar. Itu algoritma Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau pakai logika manusia nggak masuk. Tapi ada pesan yang bisa saya simpulkan yang tadi Pak, dengan perjuangan dan perjalanan berdarah-darahnya Pak Sabta untuk tetap menerbitkan buku. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Dan satu lagi Mas Urip, jadi saya ingin mengatakan begini. Orang jangan terjebak ibadah tuh pada ibadah ritual aja. Ibadah ritual tuh puasa, ya kan, tahajud, wirid, itu ritual. Itu bagus, ya pergi haji. Tapi ibadah sosial juga penting. Ya, saya di Indramayu itu merasakan itu. Satu kabupaten Indramayu, ya tidak ada satu panti jompo pun. Padahal panti jompo banyak ini orang nih, orang tua yang sengsara diterlantarkan itu banyak. Tidak ada kecuali di sana di Balongan. Itu pun siapa yang membangun? Masyarakat Jepang. Masya Allah. Ya kan? Tapi bakal bangun masjid bagus-bagus. Itu berbondong-bondong ya. Ya, tapi sementara Tuhan itu kan tidak menentukan berbuat baik itu dalam hal apa. Betul. Semua yang berbuat betul. Harus saleh ritual juga harus saleh sosial. Nah, menurut saya saleh sosialnya itu kurang. Saya dengan Mas Waryono itu meliput gelandangan yang ada di bawah jembatan Terusan tuh. Orang yang nggak punya apa-apa. 1 tahun masih ada aja, nggak ada yang nolong. Mumpung ada di garis peristiwa podcast Pak, barangkali ada nih masukan atau kritik terhadap pemerintah kabupaten sembari menunggu pemimpin yang baru Pak. Iya. Mangga Pak. Saya tuh gini ya, saya bermimpi. Jadi setelah saya amati ya, rumah panti jompo itu Mas Urip nggak ada di setiap kabupaten itu. Tapi kalau rumah yatim piatu rata-rata ada. Banyak Pak. Iya, banyak ada. Tapi rumah panti jompo itu nggak ada. Jadi masukan untuk pemerintah kabupaten Indramayu. Untuk bukan hanya Indramayu, untuk Indonesia kalau ada menteri sosial bikinlah, bukan hanya rumah singgah. Rumah singgah itu saya lihat formalitas itu, ya kan? Kalau mau serius. Dan saya lihat di Jogja itu banyak rumah yatim piatu yang ditangani serius tuh, betul-betul berhasil. Oke gitu. Ini mah coba sekali-kali garis peristiwa ini meliput sana. Itu ada orang yang terlantar, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, nggak ada saudaranya, dan tidak pernah diperhatikan. Ya, jadi kalau ada anak yatim piatu dan orang tua dipelihara oleh negara tuh belum terjadi. Berarti Pancasila belum hadir Pak Indramayu. Ya mungkin sudah hadir tapi belum maksimal. Terima kasih Pak Sabta atas waktunya. Luar biasa Mas. Sehat-sehat selalu, tetap semangat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu menemukan jalan. Amin. Ya. Kebaikan itu tidak akan pernah dikalahkan dengan keburukan. Ya, oke. Optimis.
Wong Dermayu mangan tomat. Thank you very much. Cikedung dalam nutrisi. Matur kesuwun dan terima kasih. Oke sahabat Gaperis, sampai ketemu di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.